Warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah kisah Rasulullah dalam kandungan. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih berada dalam kandungan. Sayyidah Aminah berkata, ketika aku mengandung kekasihku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di awal masa kehamilanku, yaitu bulan Rajab, suatu malam ketika aku dalam kenikmatan tidur, tiba-tiba masuk seorang laki-laki yang sangat elok parasnya, wangi aromanya dan tampak sekali pancaran cahayanya. Dia berkata, "Marhaban alaika ya Muhammad." Selamat datang untukmu hai Muhammad. Aku bertanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Aku Adam, ayah sekalian manusia." "Apa yang engkau inginkan?" "Aku ingin membawa kabar gembira. Berbahagialah engkau wahai Aminah. Engkau sedang mengandung Sayyidil Bashar, pemimpin manusia." Pada bulan kedua datang seorang laki-laki seraya berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam untukmu hai utusan Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Sid." "Apa yang engkau inginkan?" "Aku ingin mengembirakanmu. Bergembiralah wahai Aminah. Engkau sedang mengandung sahibul takwil wal hadis, pemilik takwil dan hadis." Pada bulan ketiga datang seorang laki-laki yang berkata, "Assalamualaikum ya Nabiullah. Salam untukmu wahai Nabi Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Idris." "Apa yang engkau inginkan?" "Bergembiralah engkau ya Aminah. Engkau sedang mengandung Nabi Rais, Nabi pemimpin." Pada bulan keempat datang seorang laki-laki yang bernama Qadha. "Assalamualaikum ya Habibullah. Salam untukmu wahai kekasih Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Aku Nuh." "Apa yang engkau inginkan?" "Berbahagialah engkau Aminah. Engkau sedang mengandung sahibun nasi wal kutub, pemilik pertolongan dan kemenangan." Pada bulan kelima datang seorang laki-laki dan berkata, "Assalamualaikum ya Safwatullah. Salam untukmu wahai sahabat karib Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Aku Hud." "Apa yang engkau inginkan?" "Bergembiralah wahai ibu Aminah. Engkau sedang mengandung syahibus syafa'ah fi yaumil masyhud, pemilik syafaat di hari persaksian atau hari kiamat." Pada bulan keenam datang seorang laki-laki dan berkata, "Assalamualaikum ya rahmatullah. Salam untukmu wahai kasih sayang Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Aku Ibrahim Al-Khalil." "Apa yang engkau inginkan?" "Berbahagialah engkau ya Aminah. Engkau sedang mengandung Nabiul Jalil, Nabi yang agung." Pada bulan ketujuh datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya Mukhtarullah. Salam untukmu wahai orang yang dipilih oleh Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Aku Ismail Az-Zabih yang disembelih." "Apa yang engkau inginkan?" "Bergembiralah wahai Aminah. Engkau sedang mengandung Nabiul Malik, Nabi yang elok." Pada bulan ke-8 datang seorang laki-laki yang berkata, "Assalamualaikum ya Iratallah. Salam untukmu wahai pilihan Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Musa putra Imran." "Apa yang engkau inginkan?" "Kabar gembira ya Aminah. Engkau sedang mengandung man yunzalu alaihil Quran, orang yang akan diturunkan padanya Al-Quran." Pada bulan ke-9, yakni bulan Rabiul Awal, datang seorang laki-laki yang berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam untukmu wahai utusan Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Aku Isa putra Maryam." "Apa yang engkau inginkan?" "Bergembiralah engkau ya Aminah. Engkau sedang mengandung Nabil Mukarram Rasulil Muazzam, Nabi yang dimuliakan dan Rasul yang diagungkan." Detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW telah disebutkan bahwa sesungguhnya pada bulan ke-9 kehamilan Sayyidah Aminah Rabiul Awal, saat hari-hari kelahiran Nabi Muhammad SAW sudah semakin dekat, Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin melimpahkan bermacam anugerahnya kepada Sayyidah Aminah, mulai tanggal 1 hingga malam tanggal 12 Rabiul Awal, malam kelahiran Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam pertama, Allah melimpahkan segala kedamaian dan ketentraman yang luar biasa, hingga Sayyidah Aminah merasakan ketenangan dan kesejukan jiwa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Pada malam kedua, datang seruan berita gembira kepada ibunda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan dirinya akan mendapati anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ketiga, datang seruan memanggil, "Wahai Aminah, sudah dekat saat engkau melahirkan Nabi yang agung dan mulia, Muhammad Rasulullah SAW, yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah." Pada malam keempat, Sayyidah Aminah mendengar seruan beraneka ragam tasbih para malaikat secara nyata dan jelas.
Pada malam kelima, Sayyidah Aminah mimpi bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pada malam keenam, Sayyidah Aminah melihat cahaya Nabi Muhammad SAW memenuhi alam semesta. Pada malam ketujuh, Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti saling berdatangan mengunjungi kediamannya membawa kabar gembira, sehingga kebahagiaan dan kedamaian yang semakin memuncak. Pada malam ke-8, Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut terdengar dengan jelas mengumandangkan, "Berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta, telah dekat kelahiran Nabi Agung kekasih Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta." Pada malam ke-9, Allah Subhanahu wa taala semakin mencurahkan rahmat kasih sayang kepada Sayyidah Aminah, sehingga tidak ada sedikit pun rasa sakit, sedih, susah dalam jiwa Sayyidah Aminah. Pada malam ke-10, Sayyidah Aminah melihat tanah Taif dan Mina itu bergembira menyambut akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ke-11, Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersukacita menyongsong kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam detik-detik kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, di sepertiga malam di malam ke-12 ini, langit dalam keadaan cerah tanpa ada mendung sedikit pun. Saat itu Said Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW, sedang bermunajat kepada Allah di sekitar Ka'bah, sedangkan Sayyidah Aminah sendiri di rumah tanpa ada seorang pun yang menemaninya. Tiba-tiba Sayyidah Aminah melihat tiang rumahnya terbelah dan perlahan muncul 4 wanita yang masing-masing sangat jelita, anggun dan cantik, diliputi dengan cahaya kemilau yang memancar serta semerbak harum memenuhi seluruh ruangan. Wanita pertama datang dan berkata, "Sungguh berbahagialah engkau wahai Aminah, sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi yang agung junjungan semesta alam, beliau Nabi Muhammad SAW. Kenalilah aku bahwa aku adalah istri Nabi Allah Adam alaihissalam, ibunda seluruh umat manusia. Aku diperintahkan Allah untuk menemanimu." Kemudian datanglah wanita kedua yang menyampaikan kabar gembira, "Aku adalah istri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan Allah untuk menemanimu." Begitu pula yang menghampiri wanita yang ketiga, "Aku adalah Asiyah binti Muzahid yang diperintahkan Allah untuk menemanimu." Datanglah wanita keempat, "Aku adalah Maryam, ibunda Isa alaihissalam, datang untuk menyambut kelahiran putra Muhammad sallallahu alaihi wasallam," sehingga semakin memuncak rasa kedamaian dan kebahagiaan ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata. Keajaiban berikutnya, Sayyidah Aminah melihat sekelompok demi sekelompok manusia bercahaya berdatangan memasuki ruangannya dan mereka memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bahasa yang berbeda. Detik berikutnya, Sayyidah Aminah melihat atap rumahnya terbuka dan terlihat oleh beliau bermacam-macam bintang di angkasa berterbangan yang sangat indah berkilau cahayanya. Detik berikutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Ridwan agar memandukan seluruh bidadari surga untuk berdandan yang cantik dan rapi, memakai kain sutra dan segala macam bentuk perhiasan dengan bermahkotakan emas, intan permata yang bergemelapan dan menebarkan wangi-wangian surga yang harum semerbak ke segala penjuru. Lalu beribu-ribu bidadari-bidadari itu dibawa ke alam dunia oleh Malik Ridwan. Terlihat wajah bidadari-bidadari itu gembira. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil, "Ya Jibril, serukanlah kepada seluruh arwah para nabi, para rasul, para wali agar berkumpul berbaris rapi bahwa sesungguhnya kekasihku cahaya di atas cahaya agar disambut dengan baik, dan suruhlah mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Ya Jibril, perintahkanlah kepada malaikat Malik agar menutup pintu-pintu neraka, dan perintahkan kepada malaikat Ridwan untuk membuka pintu-pintu surga, dan bersoleklah engkau dengan sebaik-baiknya keindahan demi menyambut kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Jibril, bawalah beribu-ribu malaikat yang ada di langit, turunlah ke bumi. Ketahuilah, kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah siap untuk dilahirkan, dan sekarang tiba saatnya Nabi akhiruz zaman." Dan turunlah semua malaikat, maka penuhlah isi bumi ini dengan beribu-ribu malaikat. Sayyidah Aminah melihat malaikat itu pun berdatangan membawa kayu yang wangi yang memenuhi seluruh jagat raya. Pada saat itu pula mereka semua berzikir, bertasbih, bertahmid, dan pada saat itu pula datanglah burung putih yang berkilau cahaya mendekati Sayyidah Aminah dan mengusapkan sayapnya pada Sayyidah Aminah. Maka pada saat itu pula lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan tidaklah Sayyidah Aminah melihat kecuali cahaya. Tak lama kemudian terlihatlah jari-jari Nabi Muhammad SAW bersujud kepada Allah seraya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kegembiraan memancar dari setiap sudut alam raya. Gemuruh selawat memenuhi semesta dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda dan dengan cara yang bermacam-macam pula. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dan inilah sedikit kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kandungan ibunda tercintanya dan kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita memperoleh syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Dan inilah video singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.